Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sumitri. Saya dari UPJ Jawa Serang. Saya dari Prodi Agribisnis Lebak semester 5. Saya di sini akan menjelaskan beberapa langkah-langkah pembuatan tempe hasil fermentasi dari biji kedelai untuk mata kuliah pengolahan hasil pertanian. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyalahan dalam kalimat saya minta maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita lihat beberapa langkah-langkah video pembuatan tempenya. Nah, di sini ada beberapa alat-alat dan juga bahan untuk pembuatan tempe. Di sini ada timbangan ya. Terus di sini juga ada beberapa bahan utama pembuatan tempe, yaitu kacang kedelai. Nah, ini bahan utama untuk pembuatan tempe. Nah, selanjutnya ada plastik untuk membungkus si tempe tersebut kalau misalkan sudah dilarutkan. Nah, ini daun pisang juga sama untuk membungkus tempe. Nah, ini yang namanya larut tempe yang disebut ragi tempe. Nah, di sini ada panci, tampah, dan juga baskom. Di sini juga ada kompor untuk memasak si kedelai supaya dia matang. Langkah selanjutnya kita membuka kacang kedelai, yaitu bahan utama untuk pembuatan tempe. Nah, ini kacang kedelai yang sudah diukur, yaitu 1 kg kacang kedelai. Nah, kalian bisa beli di toko terdekat ataupun toko sembako. Nah, kita harus memilih kacang kedelai yang berkualitas. Setelah itu juga kita harus membersihkan kacang kedelai. Nah, sampai bersih ya. Harus berkali-kali mencucinya. Setelah dicuci, jangan lupa untuk dibuang airnya ya, teman-teman. Nah, setelah dicuci, kita pindahkan ke dalam panci atau langsung untuk merebus si kacang kedelai. Nah, kita masukkan si air tersebut ke dalam panci dan juga nyalakan api galon. Nah, kita masukkan kacang kedelainya. Nah, ketika sudah semuanya masuk ke dalam panci, kita nyalakan apinya. Nah, berhubung tadi pancinya kekecilan, nah jadi kita pindah ke langseng yang lebih besar. Nah, ini sudah perebusan tahap pertama selama 30 menit. Setelah perebusan, jangan lupa untuk mematikan kompor ya, teman-teman. Nah, setelah dingin, kita tutup untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu perendaman selama kurang lebih 12 jam. Nah, ini dia. Tadi sudah dingin ya. Nah, ini adalah hasil perendaman selama kurang lebih 12 jam. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu pengupasan atau pemecahan kacang kedelai untuk memisahkan kulit dari kacang kedelai ya sampai bersih. Nah, ini dia tahapnya. Nah, ini adalah kulit dari kacang kedelai. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan emang agak sulit, kita gunakan saringan kecil untuk menyaring si kulit kedelainya. Intinya dalam tahap ini, pengupasan kulit kacang kedelai harus benar-benar bersih. Kita cukup membersihkannya dengan menggantikannya air dan dibuang. Nah, setelah itu kita masukkan kacang kedelai tersebut ke dalam langseng untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu perebusan yang kedua selama kurang lebih 60 menit. Nah, kita di sini dapat kita lihat untuk perebusan kedua ini kita usahakan kulit dari kacang kedelai ini benar-benar bersih ya. Langkah selanjutnya kita dapat lihat proses perebusan untuk kedua, yaitu kurang lebih dari 60 menit. Nah, saya di sini menggunakan alat tradisional. Untuk perebusannya menggunakan kayu bakar. Nah,
terlihat ya, sudah sangat menggolak. Itu artinya sebentar lagi akan matang. Langkah selanjutnya kita tuangkan si kacang kedelai tersebut ke dalam nyaru atau tampah untuk ditiriskan agar lebih dingin. Nah, kita bisa lihat ya, benar-benar matang. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu menuangkan si kacang kedelai. Sebelum dituangkan, kita taplakkan atau kita wadahkan terlebih dahulu si tampahnya dengan alas, yaitu daun pisang dan juga si kertas. Supaya apa? Supaya cepat dingin si kacang kedelainya. Nah, kita susun terlebih dahulu. Nah, di sini kita aduk terlebih dahulu nih kacang kedelai yang sudah kita tiriskan. Setelah itu kita pindahkan ke tampah yang sudah dialasi daun pisang dan juga kertas. Setelah dituangkan semuanya ke tampah, kita aduk terlebih dahulu, kita ratakan. Nah, agar cepat dingin. Setelah itu, kita kipas supaya cepat dingin juga ya, sama. Nah, kita kipas. Ini adalah proses penirisan supaya cepat dingin si kacang kedelainya. Nah, langkah selanjutnya kita di sini adalah pencampuran larut tempe dengan ragi tempe supaya hasil dari proses fermentasinya lebih cepat, itu menggunakan pelarut tempe. Nah, langkah selanjutnya kita akan melarutkan pelarut tempe ke dalam kedelai dengan takaran 1 kg kacang kedelai dengan 1 gram larut tempe atau setara dengan 1 sendok teh, yaitu 1/2. Nah, kita taburi secara merata. Selanjutnya kita aduk si kacang kedelai tersebut sampai merata. Jadi larutan si tempenya itu benar-benar sampai merata secara aduk. Nah, kita bisa menggunakan centong ya, atau boleh juga menggunakan tangan kalau misalkan kacang kedelainya sudah dingin. Nah, kita aduk secara merata agar proses fermentasinya itu secara sempurna. Langkah selanjutnya kita akan memasuki proses pembungkusan kacang kedelai. Nah, di sini kita bungkus pakai plastik ya. Kita masukkan kacang kedelai ke dalam plastik sambil dipendet gitu supaya padat sampai ke ujung si plastiknya tersebut. Nah, kalau misalkan udah penuh kita tekan supaya benar-benar padat sampai dalam. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sini juga kita menggunakan bungkusan dari daun pisang. Kita gunakan 2 helai daun pisang ya, yang sudah dipotong sesuai takarannya. Karena saya tidak memiliki cetakan khusus buat tempe yang buat daun, jadi saya menggunakan insting saya untuk membungkus kedelai tersebut menjadi kacang. Yang penting rapi dan juga tertutup. Nah, saya di sini mencoba melipatnya. Kalau dibungkus oleh daun pisang, kita harus benar-benar rapi ya. Nah, ini kita gulung aja supaya rapi ya. Nah, setelah itu kita gulung ujung si daun pisang tersebut. Nah, kita rapikan tersebut ya.
Setelah itu kita ambil 1 lidi untuk menjadi si perapet dari daun pisang tersebut. Kita gunakan dari 2 sisi. Nah, sama kayak tadi sebelumnya, yaitu kita gulung juga, tapi sebelum itu kita padatkan terlebih dahulu di dalamnya. Nah, jadinya kan seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kita tendetkan juga supaya padat ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita nyalakan gas korek api ke lilin, yaitu fungsinya untuk merekatkan si tempe yang menggunakan bungkusan dari plastik. Nah, ini adalah tempe yang sudah dibungkus oleh plastik. Kita rekatkan. Sambil ditekan-tekan si plastik tersebut yang sudah dibakar agar lebih merekat. Nah, ini dia hasil dari bungkusan plastik ya. Tempenya kayak gini. Bisa kita lihat sambil ditekan-tekan agar si ujung plastiknya itu masuk padat gitu. Jangan lupa kita tusuk-tusuk si tempe yang plastik tersebut untuk dilubangi agar ada yang namanya udara masuk. Nah, ini adalah proses dari hasil fermentasinya supaya lancar gitu. Kita tusuk-tusuk sampai benar-benar menyeluruh. Kalau sudah selesai ditusuk, jangan lupa kita tekan kembali si tempe tersebut agar benar-benar padat sampai si ujung plastiknya tersebut itu terisi. Nah, untuk daun juga sama ya teman-teman. Kita tusuk-tusuk juga agar proses fermentasinya itu bagus gitulah. Kita tusuk-tusuk secara merata menggunakan 1 lidi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita melakukan pemeraman kedelai selama 40-46 jam atau sekitar 2 hari 2 malam, yaitu di tempat yang kering dan juga tidak lembab. Nah, kita masukkan tempe tersebut yang sudah dibungkus oleh plastik maupun daun pisang untuk melakukan proses fermentasi. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan tempe kita. Nah, ini sudah melakukan pemeraman selama kurang lebih 2 hari. Ini yang menggunakan bungkusan dari bahan plastik. Nah, tempe yang dibungkus oleh plastik tidak memiliki ciri khas atau bau tempe gitu. Memiliki bau tempe namun tidak memiliki ciri khas yang sama, yang dimana menggunakan bungkusan dari daun pisang. Nah, kita buka. Yang menggunakan plastik pun memang sangat harum. Nah, sangat bagus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buka tempe yang menggunakan bungkusan dari daun pisang. Nah, kalau misalkan tempe yang dibungkus oleh daun pisang ini biasanya memiliki ciri khas yang sangat harum gitu, yang benar-benar kayak nikmat gitu untuk dimakan. Nah, seperti ini. Mantap. Oke. Mungkin cukup sekian hasil dari praktik saya membuat tempe. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.